Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus ya. Tema kita kali ini untukmu ya, dimana hubungan narsistik ya. Hubungan toksik dengan narsistik ya. Narsistic personality disorder atau NPD ya. Kita lihat bagaimana ya situasi dan koneksi kalian yang terkoneksi dengan orang toksik ya, terutama orang yang NPD ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus, energi toksik dari narsistik. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu Taurus, dengan orang-orang toksik ya. Ataukah malah Taurus yang toksik ya, energinya juga bisa terbolak-terbalik. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kita lihat apa yang terjadi. Taurus, 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 Taurus. Oke. Di sini yang kartu yang keluar ada sih? Seven of Cups ya. Dan di sini ada Queen of Wands ya, dimana saya merasa di sini orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu nih ya, bingung ya. Dia bingung harus memilih yang mana ya. Saya lihat di sini banyak supply lainnya yang mau dia pilih ya, untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, dimana pada saat ini dia terkoneksi dengan dirimu, tetapi dia mempunyai supply lainnya. Entah selingkuh, entah teman tapi mesra, entah teman rasa pacar. Saya di sini ada masalah hati, kecemburuan, dan overprotective, terlalu berlebihan dalam hubungan. Terus juga mengintimidasi pasangan, membuatmu tidak nyaman, ya, dan mengancam. Wah, terutama dalam hal finansial. Di sini ada Page of Pentacles, ya. Entah mungkin kamu terkoneksi dengan orang yang tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi, ataupun mungkin hanya memanfaatkanmu dari hal finansial. Ada beberapa yang saya lihat juga di sini koneksinya ya tertekan secara emosional ya, terutama dalam tindakan ataupun kata ya, kata-katanya terlalu gimana gitu ya, menusuk hati, selalu aja ungkit-ungkit masa lalu ya, ataupun mengancam ya. Ya karena ada beberapa juga yang koneksinya saya lihat vibrasinya sama ya, dimana sama-sama saling keras ya, dan dia tidak mau, dia mau harus dia gitu ya, yang menang, mendominasi dalam hubungan, dan suka memberikan opini dari dirinya sendiri gitu. Jadi dia memberikan opini padahal belum tentu itu benar. Ya dia tidak mencari kebenarannya dulu, tapi langsung menjudge. Nah, di sini ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ini sebenarnya sangat-sangat luar biasa kejam, dimana ada beberapa dari kalian mungkin ingin lari dari kehidupan ini, tetapi seakan-akan bingung, bimbang ya. Saya sudah korban banyak, saya memang sangat mencintainya, mengiba, ya. Tapi dia nggak mau berubah gitu, dia nggak mau, dia malah datang sesukanya, pergi sesukanya, sehingga membuatmu juga merana. Seakan-akan kamu di sini ada the hangman, tidak ada arti.
ya. Dia tahu kelemahanmu di sini. Saya merasakan energinya besar ya. Mungkin karena anak, mungkin juga karena kamu nggak punya apa-apa, karena kamu sudah ibaratkan berkorban banyak, dia sudah mengambil semuanya, sehingga mau tidak mau kamu bertahan untuknya. Artinya dia melihat bahwa situasi dan kondisi kamu tuh tidak berdaya, makanya dia bisa mengancam. Kalau kamu nggak ikut saya, kita pisah aja, ataupun kita cerai aja, ya. Ataupun bahkan mungkin ada beberapa yang sudah mau cerai, atau mungkin bahkan sudah berpisah tapi belum bercerai resmi secara negara ya. Contohnya, mungkin dia tuh suka memancing untuk membuat atau melepaskan tangan, mencuci tangan gitu ya. Contohnya dari kalau di sisi kamu ya, kalau misalnya kamu kuat gitu, kamu mengancam gitu. Di sini kan saling mengancam kan, dan mungkin ada bahasa yang mungkin kamu bilang, oke, kalau begini aja mendingan kita cerai aja. Langsung ya oke. Kalau memang kamu nggak berubah, kita cerai aja, kita pisah aja, oke. Padahal kan maksudnya kamu itu ingin mau dia berubah gitu. Tapi seolah-olah kita cerai aja. Nanti kalau publik bertanya kepada dirinya, kenapa kamu pergi ceraikan dia? Ataupun kenapa kamu berpisah dengan dia? Dia yang mau, dia yang suruh saya, dia yang ngusir saya. Seolah-olah kamu yang bersalah. Dia memutarbalikkan fakta. Ya, jadi orang ini tuh kayak ibaratkan ya kaki di atas kepala di bawah ya, yang memutarbalikkan kenyataan untuk bisa membuat dirinya tetap up. Ya. Orang ini penuh dengan kamuflase ya, sehingga kamu sendiri pusing ya. Di sini ada Five of Swords, di mana stres, maju salah, mundur pun salah. Ya, di mana kamu menginginkan kebahagiaan di awal tetapi akhirnya dapatnya kesulitan. Dia datang suka-suka. Bahkan mungkin ada kata-kata tajam yang menusuk hatimu. Dari mulut yang mana mungkin kamu merasa bahwa dia tuh orang baik loh. Dia agamais loh. Tapi kok kenapa sekarang saya dibikin seperti gitu? Saya gak habis pikir. Ya karena dulu dia belum mendapatkanmu, jadi dia baik-baikin kamu. Ya, banyak penipuan, banyak pemalsuan diri di sini. Dimana hatinya tuh membeku. Tidak ada rasa maaf, tidak ada rasa kasih. Tidak ada rasa penyesalan telah berbuatmu seperti gitu atau meninggalkanmu. Ya malah menusukmu, mencibirmu, menghinamu, mengkuar-kuarkan di sosial media yang mana harus menyelesaikan masalah, tapi malah saya lihat di sini menyudutkanmu supaya orang-orang itu merasa bahwa oh ternyata si Taurus toh yang salah. Dalang dari masalah ini semua Taurus toh. Tapi saya lihat di sini kamu tenang ya. Walaupun mungkin kondisinya dia lagi emosi dengan dirimu, karena kamu bisa stabil dalam pengontrol emosi. Dia mau berkuar-kuar silahkan, dia mau menghina saya silahkan, gak mau ambil pusing. Saya lihat Taurus lebih dewasa dan bisa lebih mengontrol emosi untuk meredam masalah. Sedangkan dirinya itu marah karena apa yang diinginkan tidak bisa, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Ibaratkan dia menelanjangi dirinya sendiri. Contohnya, dia berkuar-kuar kepada publik, wah saya lagi tidak nyaman bersamamu. Akhirnya kan orang tahu bahwa oh ternyata ada masalah toh. Ataupun mungkin kondisinya dia telepon keluarga sana sini menghasut, tapi ujung-ujungnya dia bilang itu dia menghasut saya. Padahal keluarga bilang gak ada yang menghasut dirimu, kamu aja yang telepon kami, kamu aja yang mengkonfirmasi ini itu. Padahal semua yang kamu bilang itu salah. Jadi dia menelanjangi dirinya, dimana aibnya dia buka sendiri, bahwa kalian itu ada masalah. Entah di keluarga, entah di pasangan, di pertemanan ya. Jadi dia telepon semua orang-orang seakan-akan dia ditindas. Wah saya dilecehkan nih, saya lagi dihujat sama dia. Ngapain? Lucu kan? Masalah di sini tapi mencari berkuar-kuar di orang lain untuk mencari simpati aja tuh, penuh dengan drama ya. Dimana saya lihat di sini ada Queen of Cups. Saya lihat di sini kamu lebih berserah. Terserah dia mau bicara apa, dia mau kembali juga silahkan, tidak juga enggak. Saya lihat Taurus lebih up, ya. Jadi di sini saya baca
sesuai dengan yang energi yang orang koneksi dengan narsistik ya. Kalau kamu terkoneksi dengan orang yang bukan narsistik ya berarti readingan ini bukan untukmu. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau kamu merasa bahwa wah kok pas dengan apa yang Kak Ica baca, berarti energimu. Kalau tidak berarti energi yang lain, orang lain, Taurus yang lain, karena ini energi general, bukan energi pribadi. Kalau kamu mau energi pribadi 100% energimu, silahkan personal reading ya. Jadi saya baca orang yang terkoneksi dengan narsistik. Kalau orang terkoneksi dengan bukan narsistik ya, saya tidak mereadingkan itu karena sesuai tema kita. Jadi saya mengambil energi orang Taurus ya yang terkoneksi dengan narsistik. Ya, jadi Taurus lebih up ya, lebih berserah kepada semesta, lebih banyak berdoa, lebih dekat dengan Tuhan ya, untuk dirinya sendiri, penguatan untuk dirinya. Dimana saya lihat di sini kamu malah dikuatkan ya dari keluarga sendiri ya, dari orang-orang terkasih dibandingkan dia. Banyak saya lihat di sini orang-orang yang mungkin dulu dia menghasutmu supaya orang itu juga bisa berada di kubunya ya, supaya membuat marah mereka dan akhirnya membencimu, tetapi malah mereka di kubu kamu ya, karena personamu, karena semesta melindungimu. Contohnya, dia menghasut orang ya. Ini ada sahabatmu ngadu, dia si Taurus tuh, dia cerita-cerita kamu begini loh. Ya, ini entah juga narsistik dalam artian hubungan pasangan ataupun hubungan pertemanan, karena bicara narsistik kan hubungan toksik, entah dalam pekerjaan ataupun apapun, dengan cara yang curang atau malah memanfaatkan ya. Kamu bisa menyesuaikan ini terkoneksi dengan pasanganmu, terkoneksi dengan sahabatmu ataupun apapun. Karena saya lihat juga di sini ada hubungan pertemanan yang toksik ya, suka mengkambing hitamkan ya. Apalagi dalam dunia bisnis ataupun pekerjaan ya, suka sikut menyikut ataupun menjelek-jelekanmu di pimpinan, atau bahkan ada pimpinan juga yang menjelek-jelekanmu ya. Contohnya, dia yang salah, tetapi malah itu anak-anak tuh, gara-gara anak-anak itu ya, selalu saja kayak seakan-akan tidak becus ya kerjanya. Ada beberapa, ataupun mungkin seakan-akan kamu tuh selalu salah. Ini ada beberapa juga saya lihatnya ya. Kalau kurang duit atau kurang pemasukan, disuruh kayak kenapa uang bisa habis, kenapa ini. Nah ini sama juga di pasangan. Makanya tadi saya bilang ada masalah keuangan juga ya. Di situ ada Pack of Pentacles. Pemicu faktor utama juga itu adalah keuangan, faktor keuangan. Entah dalam rumah tangga, entah dalam percintaan, ataupun dalam bisnis ya, kerjaan. Kamu bisa menyesuaikan. Dan akhirnya orang tahu bahwa watak dia tuh kayak gitu. Oh ini orang toksik nih. Ternyata dia manipulatif. Dia bermuka dua. Apalagi kalau sudah bawa agama. Puji Tuhan, bersyukur. Wah dia gak bersyukur tuh, sudah dapat saya. Wah dia contoh ya, wah saya sudah kasih rumah, sudah kasih mobil, sudah kasih ini ya, tapi dia gak bersyukur ya. Seakan-akan orang itu berpikir, wah iya ya, dia sudah kasih rumah, sudah kasih mobil, masih minta macam-macam. Padahal dia gak tahu bahwa rumah masih kredit, mobil masih kredit ya, bantu kek, bayar angsuran, kondisinya lagi gak ada duit, kamu yang ambil kredit, saya yang disuruh bayar. Nah ini, jadi dia tuh kayak macam apa ya, kayak mengkamuflase untuk dirinya tuh lebih sudah memberikan semua yang terbaik untuk dirimu, tetapi kayak macam kamu tuh kurang bersyukur. Nah ini ya, jadi dia masuk untuk supaya kerana agama ya, supaya iman kamu itu goyah. Seakan-akan kok saya begitu ya, sampai saya lihat di sini ada beberapa yang minta maaf. Padahal bukan kamu yang salah. Ada beberapa yang minta maaf untuk dia berubah, tapi malah dia enggak deh, saya malas. Karena apa? Dia tidak mau hidup susah. Ini ada beberapa yang memanfaatkan, di mana dia hanya mau enaknya saja, mau senang-senang aja, mau happy saja. Di sini ada four of wands ya, di mana dia mau happy aja, mau santai-santai aja ya, tidak mau susah, tidak mau menikmati proses. Ya, orangnya toksik, sangat-sangat toksik. Saya merasakan di sini penderitaan kamu sangat luar biasa ya, tekanannya sangat luar biasa. Artinya gini, penderitaan ini betul-betul luar dalam ya.
badanmu sudah nggak terurus, mungkin karena mungkin faktor anak atau apa ya, ataupun mungkin kondisinya kerjaan, kamu bisa menyesuaikan saja, di mana kamu punya beban yang sangat berat juga dalam hal angsuran ya, tadi saya bilang keuangan, ataupun mungkin kamu sekarang kondisinya seorang ibu rumah tangga tapi harus tidak dinafkahi ya, harus bingung, anakmu ada beberapa yang sakit, kamu bingung cari uang di mana, sedangkan pasangannya pergi bermain api dengan yang lain gitu. Atau bahkan dia mencampak kamu pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia pergi meninggalkanmu untuk mencari suplai-suplai lainnya, ataupun malah menyakitimu dengan cara memposting-posting hubungan dia dengan pasangan barunya. Wah, ini toksik, sangat-sangat toksik ya. Tetapi itu yang terjadi ya. Karena kalau orang narsistik itu tidak pernah ada merasa bersalah, sampai kamu pun saya lihat di sini berdoa sama semesta untuk bisa diberikan kekuatan untuk bisa dia berubah. Orang narsistik itu nggak akan berubah, cuman semesta memang yang bisa menegurnya. Jadi seperti gitu ya, dan maaf agak sedikit berisik, anak saya sudah bangun ya. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, jadi saya lihat juga di sini dia membuat kamu seolah-olah merasa kayak terkucilkan, merasa kayak tak berdaya ya, sehingga kadang-kadang kamu menyalahkan diri sendiri ya. Tetapi saya lihat di sini kamu terbangkit secara spiritual, semesta mau membentukmu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan saya lihat sekarang kondisi orang ini tidak jauh lebih baik dari dirimu ya, dimana dulu dia membuatmu atau memanfaatkanmu ya, malah sekarang banyak dia dimanfaatkan dari orang lain, apalagi ada triparty, malah dia dimanfaatkan atau bahkan sudah ditinggalkan dengan perempuan atau laki-laki yang mungkin dia anggap lebih dari dirimu, karena orang itu juga tahu kelakuannya ya. Jadi saya lihat di sini banyak yang nggak suka sama dia, bahkan keluarganya ya, dan dia ingin datang kembali padamu. Tetapi saya lihat di sini kamu lebih up ya, sudah mulai untuk ya, kalau memang seandainya kamu masih terima dia, kamu sudah nggak terlalu mau pusing ya, dia mau datang atau tidak ya terserah, dia mau berubah atau tidak ya terserah. Cuman saya lihat di sini ada beberapa dari sebagian Taurus yang terkoneksi dengan NPD lebih memilih sendiri dibandingkan kembali dengan orang-orang di masa lalu yang hanya membuat luka. Jadi kamu tuh sudah tidak terlalu merasa kesepian, sudah bisa menerima keadaan diri sendiri saat ini, dan lebih ingin mencintai diri sendiri, lebih fokus pada dirimu, dan lebih memperbaiki diri ya, untuk bisa lebih dekat dengan semesta. Seperti gitu ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan dirimu, yang mana dia narsistik ya, membuatmu luka, dan akhirnya dia tersendiri, tersudutkan. Dan ya, ada karma juga saya lihat di sini, yang mana dia harus menjalani karma itu, dimana kamu dulu mungkin menjalani karmamu, tapi kamu sudah dengan adanya dirinya, karma terhapus, dan sekarang gantian dia yang menanggung karma atas perbuatannya di masa lalu terhadapmu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini saya lihat untuk zodiak, koneksi zodiak adalah Libra, ada Virgo, ada Cancer, Gemini, Sagittarius, ada Capricorn, Aries, dan Taurus. Dari inisial ada huruf K, L, M, J, P, O, R, ada D, ada C, ada A, ada F, Y, W, S, I, N, O, H, K, Q, dan L ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksimu dengan MPD. Semoga resonate dan bisa bermanfaat untukmu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga bermanfaat untukmu. Saya pamit. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih bahagia. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.